Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini, malam ke-8 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Betapa banyak teman-teman, kerabat, kenalan yang mungkin sejam sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Sehari sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Seminggu sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Sebulan sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Dan betapa banyak kenalan, keluarga yang Ramadan tahun kemarin masih bersama-sama kita, akan tetapi Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bisa lagi bersama kita menemui Ramadan ini. Maka sungguh satu kenikmatan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Talhah bin Ubaidillah tentang dua orang sahabat yang masuk Islam bersama-sama dari suku Bali, yang merupakan kabilah yang berdiam di sekitar kota Madinah. Mereka masuk Islam bareng. Kemudian yang satu jauh lebih giat beribadah daripada yang satunya. Kemudian yang giat beribadah ini pun pergi berjihad sampai dia menemui syahadah, sampai syahid. Kemudian temannya yang satu tadi masih diberikan umur 1 tahun berikutnya, kemudian dia juga meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini, dalam suatu malam bermimpi beliau berada di pintu surga bersama kedua orang ini yang meninggal. Kemudian keluarlah malaikat dari pintu surga dan mempersilahkan dahulu orang yang lebih terakhir meninggal untuk masuk surga lebih dulu. Kemudian masuk. Kemudian keluar lagi malaikat dan memanggil, mempersilahkan orang yang syahid tadi, yang meninggal lebih dulu 1 tahun tadi, baru dipersilahkan masuk. Adapun Talhah, oleh malaikat tadi disebutkan, belum tiba waktumu, maka pulanglah. Maka bangunlah sahabat Talhah bin Ubaidillah. Setelah beliau bangun, beliau pun menceritakan kisah mimpi beliau ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Karena sahabat heran, bagaimana mungkin orang yang meninggal lebih dulu, orang yang lebih giat beribadah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, itu dipanggil setelah temannya yang ibadahnya kalah dari dia, yang meninggalnya bukan karena syahid. Maka kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian heran? Bukankah yang meninggal belakangan tadi, 1 tahun setelah temannya tadi, dia mendapati Ramadan, fasamahu, kemudian dia puasa. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian dia sholat, kemudian dia sujud 1 tahun, kurang lebih 1800 kali sholat, 360 hari dikali 5 kali sholat wajib sehari semalam, 1800. Maka kata Nabi SAW, fama bainahuma
ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka apa yang ada di antara keduanya lebih jauh jaraknya di antara langit dan bumi. Maka ini di antara keutamaan orang-orang yang mendapati Ramadan, dan seringkali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak bisa kita ketahui nilai sebenarnya kecuali setelah kita kehilangannya. Hari ini kalau kita ingin mengetahui nilai sebenarnya dari Ramadan, tanyakan kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Tanyakan kepada mereka betapa inginnya mereka untuk keluar dari kubur, ingin melakukan satu kali salat saja, ingin satu kali sujud saja, itu angan-angan mereka. Dan kita sekarang berada di tempat yang merupakan angan-angan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memaksimalkan betul-betul Ramadan kali ini. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Dan tujuan dari puasa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana katakan dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang puasa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu adalah hari-hari yang terbatas. Padahal kita tahu puasa itu 1 bulan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan hari-hari yang terbatas? Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa berharganya, betapa cepatnya Ramadan akan meninggalkan kita. Mungkin kita merasa baru kemarin kita mulai Ramadan pertama. Tidak terasa malam ini sudah sampai malam ke-8. Dan mungkin tidak lama lagi, tidak terasa, tiba-tiba nanti kita akan sampai di penghujung Ramadan. Maka jangan sampai kesempatan yang luar biasa ini kita lewatkan begitu saja. Karena waktu, insya Allah semua dari kita sepakat, jika ditanya mana yang lebih mahal antara waktu dengan uang, maka kebanyakan orang mungkin akan menjawab waktu. Akan tetapi kalau kita melihat seseorang membuang-buang uang dalam jumlah yang besar, ya, mungkin 100 juta, 10 juta, dibuang begitu saja, orang akan bilang apa? Ini orang tidak waras, ini orang gila. Maka orang yang membuang waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat jauh lebih gila dari orang yang membuang uangnya untuk hal yang sia-sia. Apalagi waktunya ini waktu spesial, waktu istimewa, sekali dalam setahun Ramadan. Sayang sekali kalau sampai dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kalau kita renungkan kembali kesempatan yang kita dapatkan saat ini, berpuasa pada siang harinya, salat malam pada malam harinya, ini adalah sesuatu yang membuat iri para penghuni kubur. Betapa inginnya mereka bisa salat, akan tetapi mereka tidak bisa salat bersama kita. Betapa inginnya mereka puasa, tapi mereka tidak bisa berpuasa bersama kita. Betapa inginnya mereka bersedekah, akan tetapi mereka tidak bisa bersedekah bersama kita. Maka inilah penyesalan dari para penghuni kubur. Betapa mereka menyesali kehilangan 1 malam saja dari malam-malam yang biasa,
apalagi malam dalam bulan Ramadan yang kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kita pagi, sore, siang dan malam bergelimang dalam dosa. Yang kita ketahui saja mungkin kalau dicatat tidak akan bisa kita tulis, apalagi yang tidak kita sadari. Maka kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan sebesar-besar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita manfaatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Jibril mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya 'abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, yang mendapati Ramadan, fansalakha minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ampunan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan pada bulan Ramadan ini. Siang ada puasa, malam ada salat malam. Yang mungkin di siang hari tidak bisa maksimal, bisa ditutupi dengan malam. Yang malam mungkin tidak bisa maksimal, bisa ditutupi dengan siang. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala hingga tidak hanya satu pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, bahkan tidak cukup itu saja. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, bulan Ramadan yang perlu kita ingat bagi siapa yang memiliki hajat, bagi siapa yang ingin memiliki keperluan yang ingin Allah Subhanahu wa taala kabulkan, bagi siapa yang memiliki angan-angan yang ingin Allah Subhanahu wa taala wujudkan, bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Dan beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara doa-doa yang mustajab adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitarihi la da'watun ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka ada satu doa yang tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka para generasi-generasi saleh yang terdahulu, mereka mengkhususkan dalam bulan Ramadan ini doa-doa, dan mereka betul-betul merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, dalam sujud, di akhir salat sebelum salam dan sebelum berbuka, dan ketika berbuka, dan ketika sahur. Betapa banyak hari ini saudara-saudara kita pada saat waktu-waktu yang mahal ini mereka lalaikan. Sahur, waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam kemudian mengatakan, siapa yang ingin minta ampun aku akan ampuni, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan. Kemudian kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Betapa sayang. Hari ini mungkin orang kalau diadakan pemutihan pajak, penghapusan denda, orang akan banjiri kantor-kantor, rela antri lama-lama agar dihapuskan. Maka ini padahal cuma beberapa, padahal uangnya cuma tidak seberapa sebenarnya. Akan tetapi ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintunya. Kita tidak perlu jauh-jauh datang, tidak perlu antri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memenuhi Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan amalan kita tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
mungkin sampai di sini yang ana bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.